Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamah al-bahrul fahamah Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml. Berikut ini kata-kata gharib yang ada di surah An-Naml. Ayat 8. Burika. Burika ay kuddisa. Maksudnya burika diberkahi itu adalah kuddisa. Dikuduskan, disucikan. Makna apa yang ingin disampaikan sebenarnya saya tidak tahu. Tekstualnya begitu. Jadi yang dimaksudkan ini adalah Nabi Musa ketika datang ke Bukit Tursina itu. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnari wa man haulah. Begitu Nabi Musa sampai ke api yang dia lihat dari jauh itu, kemudian dia ada yang manggil, semoga diberkahi orang yang ada di api dan sekitar api gitu. Ya boleh dimaknain keep the fire. Sederhananya mungkin begitu. Tapi yang dia lihat Nabi Musa waktu itu memang situasinya begitu. Dia dalam kondisi yang mungkin kondisi psikis yang dalam perjalanan. Dia bawa keluarganya itu kok ada apa mengkilap-mengkilap. Situasinya sedang dingin banget dan dia butuh api. Kok ada kayak api bercahaya. Nah begitu didekati itu ternyata ada begitu. Nah, ini pertemuan Musa sama Allah ya katanya di situ. Bertemunya bagaimana saya nggak tahu. Terus kemudian auzi'ni. Kalau waza'a artinya membagi-bagikan. Tapi di sini langsung diartikan ija'alni. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni. Setelah itu Nabi Musa itu senyum karena mendengar ucapan si semut itu. Lalu beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Di sini langsung diartikan ija'alni. Jadi auzi'ni itu wahai Tuhan, tolong jadikan aku an ashkura yen to syukur ingsun ing nikmat panjenengan yang sudah panjenengan kasihkan ke saya dan kepada orang tua saya. Tapi kalau pemahamannya mungkin ini tidak bisa dilepaskan dari asal kata wazza'a tauzi'. Aslinya itu membagi. Jadi dapat kita artikan, mbok nggih kula niki dikasih kesempatan untuk mensyukuri nikmat yang sudah engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Yang kedua, kasih kalau saya kesempatan an a'mala sholihan tardah. Amal saya mbok dikasih kesempatan, kekuatan dan segala sesuatunya untuk melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Gitu kira-kira. Lalu kemudian yukhrijul khaba'a. Ini menjadi predikat dari Allah yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawat. Ini masuk dalam ucapannya burung hudhud kalau di sini. Yang mengabarkan bahwa mereka orang-orang Sabak itu
tidak bersujud kepada Allah yang yukhrijul khoba'ah, mengeluarkan al-khoba'ah, ketersembunyian, itu makna aslinya. Jadi al-khoba'ah itu menyembunyikan, al-khoba'ah itu penyembunyian, jadi segala hal yang tersembunyi gitu. Fis samawati wal ardi, di langit dan bumi. Di sini langsung diartikan maksudnya yukhrijul khoba'ah itu mengeluarkan ketersembunyian, itu maksudnya adalah ya'lamu kulla khofiyatin. Allah Maha tahu kulla khofiyatin ing saben-saben hal yang tersembunyi fis samai ingkang tetep ning langit wal ardi lan bumi. Allah tahu segala yang tersembunyi. Kita saja yang tampak aja banyak yang nggak tahu. Tahunya mungkin sekedar lihat aja, nama nggak tahu. Misalnya rasi bintang. Rasi bintang kan sedikit sekali yang kita tahu. Itu yang di langit. Kalau yang di bumi itu kan hanya bagian saja yang kita tahu. Dari yang tampak itu. Lapisan bumi aja yang bisa ditemukan itu hanya berapa saja yang punya nama. Selebihnya ya kita hanya melihat itu saja tanpa tahu apa fungsinya, apa itu namanya, tidak tahu. Nah, Tuhan disifati di sini ya'lamu kulla khofiyatin. Bahkan yang tidak kita lihat saja, segala yang tersembunyi dari semua indera kita, Allah tahu. Terus ta'irukum 47. Langsung ayat 47, ta'irukum. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Ini ucapannya kaum Samud kepada nabinya, yaitu Nabi Soleh. Biasanya memang kalau sudah hadir nabi itu alamat nih guys, dilungkas ini bakal ono blai. Jadi ditengeri kayak ngono. Sampai mereka bilang qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kami merasa sial sebab engkau wahai Nabi Soleh dan orang-orang yang bersamamu. Gara-gara kamu hadir ini kita merasa sial. Saya jadi, kalau mana aslinya kan toro ya tiru, itu toirun itu burung. Saya termasuk orang yang percaya bahwa pada awalnya semuanya adalah kata benda. Itu yang awal. Jadi wa'allama adamal asma'. Jadi memang isim dulu, kata benda. Turunannya itu adalah kata kerja. Dengan kita memiliki perbendaharaan kata benda, kita lebih bisa bicara daripada kita hanya punya kata kerja. Kalau hanya punya kata kerja nggak bisa ngomong. Apa yang dipredikati? Kalau dalam bahasa Arab kan semua yang subjek, marfu'atul asma itu kan subjek semua. Itu pasti kata benda. Kata benda, entah itu benda yang bisa disentuh atau tidak, tapi yang jelas namanya isim gitu. Nah, kata toirun dipecah dari kata burung itu, kemudian muncul toirukum. Toirukum itu sesuatu yang terbang. Tapi di sini karena burung itu sering menjadi alamat daripada hal buruk, akan terjadinya hal buruk. Sampai sekarang mungkin masih ada manuk dares itu dipercaya kalau ada manuk dares sedang mengeluarkan bunyinya akan ada kematian gitu. Ya kayak gitu, itu namanya tatoyur. Ya jelas nggak bisa begitu, itu hanya pertanda saja, nggak mesti. Kita memang sejak awal diajari untuk merasa gitu, nggak bisa memastikan sesuatu ya, meskipun itu pertanda sial gitu. Kita nggak bisa itu, karena sandaran kita Allah yang bisa, maha nggak tertebak kan gitu. Jadi ta'irukum di sini langsung diartikan maso'ibukum, musibah kalian. Ta'irukum indallah. Jadi nasib sialmu, musibahmu itu ada di sisi Allah sana. Nggak ada hubungannya sama kita. Kita cuma nyampaikan risalah. Ngapain begitu kami hadir, kata Nabi Soleh ya, kamu merasa sial, itu nggak ada hubungan. Sebenarnya ya sama, dari awal tadi sudah disinggung masalah berkah. Diberkahi maksudnya dikuduskan, tidak ada hubungannya sama orang. Ya terserah yang kasih berkah kan gitu. Apa-apa ya apa jare sing wehi berkah no.
Tidak hanya hal sial, tidak ada hubungannya sama yang lain, ya sama yang kasih sial itu. Ya hanya Allah, dari Allah ya keberuntungan, dari Allah ya kesialan juga. Meskipun secara adab kita ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Nek elek yo mu dhewe no. Nah nek apik sandarkan kepada Allah gitu. Itu saya kira akhlak. Terus kemudian di sini ada harokatnya adroka ilmuhum. Insya Allah yang betul bacaan masyhurahnya itu balid daroka ilmuhum iddaroka tadaroka ilmuhum fil akhirah. Mungkin begitu aslinya. Kayak tasakola itu di Al-Quran itsaqaltum fil ard jadinya. Jadi taknya diubah menjadi huruf yang sama dengan fa fi'ilnya. Sama dengan tadaroka itu taknya diganti dal terus tambah alif. Jadilah iddaroka. Nah di sini diartikan langsung iddaroka itu jane itu gaduk-gadukan. Aku ngerti. Jadi adroktul Quran itu nggak bisa kita nggayuh Quran secara menyeluruh, nggak bisa kita dapat hanya kepingan. Tapi makna adroka itu sebenarnya ya gaduk gitu. Ya iso nyandak nek cara pikiran ki nyandak. Nah di sini iddaroka ini ilmuhum langsung diartikan wabah, ilang ilmuhum apa ilmune wong sing gak percaya iku fil akhirat, tentang akhirat. Ilmu mereka tentang akhirat itu hilang, mereka jadi nggak percaya sama akhirat. Kalau saya pribadi balidaroka ilmuhum fil akhirat aku gampangnya kejeron, ilmu mereka kejeron tentang akhirat sampai nggak percaya. Saking jerone ilmune. Jadi iddaroka itu gitu. Saking nemene ruwe nang akhirat sampai gak percaya. Akhirat itu ndak ada. Ini responnya Al-Quran yang saya pahami gitu ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, yang tahu gaib di langit dan bumi itu hanya Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, mereka enggak tahu kapan dibangkitkan. Oh enggak gitu. Enggak gitu deng, balidaroka ilmuhum fil akhirah. Ilmunya mereka sudah nemen tentang akhirat itu, kejeron ilmunya sampai akhirnya enggak percaya. Oh enggak gitu deng, balhum fi syakkim minha, mereka ragu tentang akhirat. Oh enggak gitu deng, balhum minha amun, mereka buta, sama sekali buta tentang akhirat, enggak tahu apa-apa. Sampai kalimat berikutnya, ungkapan orang kafir dikutip sama Allah ini. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaba wa abauna inna lamukhrajun. Kalau aku dan bapak-bapak aku semua sudah jadi debu, apa kita akan bangkit lagi? Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Wis suwe lho. Kita ini dijanjikan, bapak-bapak dulu sudah janjikan kita akan dibangkitkan, tapi mana buktinya? Enggak ada ini. Ini cuma cerita orang-orang dulu, mitos orang-orang dulu yang tidak akan nyata. Ya wes, tidak apa-apa, monggo kersa. Jadi langsung iddaroka ilmuhum fil akhirah, jadi langsung makna pemahamannya wabah ilmuhum. Ilmu mereka hilang, saking nemennya kayak sampai hilang, nggak ada ngaruhnya. Saking tahunya mereka tentang akhirat sampai nggak percaya. Top berarti. Gitu ya. Terus radifalakum, qul asa, lo Kanjeng Nabi saja lo dipakai asa ya, suruh bilang asa ya, mungkin gitu. Tidak bisa memastikan Nabi, padahal apalagi cuma kita yang bukan Nabi ya. Qul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilu. Ya mungkin nae wis cedek sebagian apa sing kok kesusu, kowe kesusu untuk hadir itu. Rodifa di sini langsung diartikan koruba, dekat. Ya wis cedek, mungkin wis cedek. Karena itu rodifa ini di sini koruba ini tepat, maknanya dekat. Maka murodif itu sebenarnya atau sinonimitas atau kata yang sinonim itu sebenarnya maknanya hanya berdekatan saja, tidak sama. Hanya dekat gitu aja, kayak dokar sama cikar atau
jannah sama surga, kan terjemahnya ya. Kitabun itu makna lainnya adalah misalkan kitabun, daftarun, ya daftarun sama kitabun dan diartikan sama-sama buku misalkan. Tapi ya tetap itu sebenarnya hanya dekat saja. Maka dari itu ada yang menggagas nggak bisa kita menafsirkan tuh nggak bisa, karena apalagi takwil nggak bisa, karena nggak bisa ada yang menggantikan kata-kata Al-Quran tuh nggak bisa gitu. Quran sudah dari Allah dan kita hanya berusaha mendekati maknanya saja. Sama dengan ini, berarti iddaraka ilmuhum wa ba ilmuhum, ya itu muradifnya gitu, sinonimnya, tapi maknanya bukan berarti dua kata yang sama maknanya sama, dua kata yang berbeda maknanya sama, sinonim itu. Kayak Ibnu Faris itu kan nggak menerima sinonimitas, jadi nggak ada sinonim itu, semuanya nggak sama. Jadi pasti berbeda, apalagi translate penerjemahan jelas nggak bisa itu mewakili keseluruhan, nggak bisa. Dan saya setuju itu, gitu. Jadi sinonim itu nggak ada, itu. Saya setuju itu nggak ada yang betul-betul sama persis, nggak ada. Jaran sama kuda saja beda. Kuda dalam bahasa Jawa, kuda dalam bahasa Indonesia, jaran dalam bahasa Jawa itu beda kesannya. Apalagi kalau sudah masuk dalam kalimat. Oh jiaran nih, nah, kita ganti dengan kuda, wis gak enak ya. Kuda ya, gak enak. Jangkrik dengan serangga, ya. Apa jangkrik itu bahasanya kan tak bisa. Jadi saya setuju. Rodifa itu maknanya koruba, jadi dekat saja. Yuzaun 83 wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Ini kode dari awal surat itu sudah dikasih Robbi Auzi'ni. Maka di sini dikasih yuzaun. Pada awalnya itu ya memberi. Jadi Auzi'ni, kalau tadi saya mengartikan membagi itu karena ada salah satu kata yang maknanya membagi yang terbuat dari 3 unsur huruf wawu, za, dan ain. Jadi waza'a itu membagi. Jadi waza'al mal membagi. Terus kalau auza'a ada unsur membaginya juga. Nah, di sini ada yang mengartikan mengilhami, memberi ilham atau menganjurkan, memberi support itu bisa. Tetapi di sini langsung diartikan fahum yuzaun. Yuzaun artinya yudfa'una, ditolak, didorong atau dihalangi, itu bisa. Jadi wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Itu yuzaun bisa diartikan terdorong atau didorong. Di sini diartikan yudfa'un, didorong. Didorong kemana? Ya mungkin ke neraka. Mungkin, tapi saya tidak tahu. Jadi yuzaun di sini diartikan yudfa'un. Terus kemudian dakhirin, artinya hina. Di sini diartikan sohirin, kecil. Padahal tidak semua yang kecil itu hina. Kan tidak harus, ala kecil itu. Kan gitu kan, cenderung remeh-temeh, hina kan gitu. Tapi enggak semua. Nah ini bisa diartikan membatasi memang kadang-kadang pemaknaan. Nah, dakhirin di sini ini ayat 87 ini wa kullun atauhu dakhirin. Di sini dan masing-masing orang kelak datang kepada Allah dalam keadaan hina. Hina di sini diartikan sohirin, kecil. Yang besar hanya Allah, gitu. Dalam keadaan ya hina lah di hadapan Allah, gitu. Besok gitu. Jamidatan watarol jibala tahsabuha jamidatan. Jamidatan makna jumud itu ya kaku. Sifatnya batu itu kan jamidat, itu benda-benda mati itu. Tapi di sini diartikan qaimatan jejeg.
Jadi kamu melihat gunung itu, kamu kira gunung itu jejek, nggak kemana-mana. Wahia tamurru marras sahab. Padahal gunung itu berlalu seperti berlalunya awan. Gunung memang bergerak, karena kan ada tanah gerak. Ponorogo itu tanah gerak. Jadi tidak aneh lah jika ada gunung bergerak. Itu cuma geraknya seperti awan. Kalau awan, kita awan-awan tertentu kita bisa melihat itu geraknya awan. Kalau kita perhatikan terus, meskipun pelan itu berubahnya kita bisa melihat. Masih kelihatan lah oleh mata. Jadi awan berubah. Tapi kalau yang kemudian lama, hawa tenang, kita lihat awannya gitu aja nggak ada berubahnya. Padahal itu gerak. Jadi pengibaratannya Quran itu sangat tepat sekali. Bahwa gunung itu pun bergerak. Seperti hanya awan bergerak. Kamu mengira awan diem padahal dia bergerak. Sama dengan kamu mengira gunung itu jamidatan padahal sesungguhnya dia bergerak. Saya tahun kapan itu baca di koran Kompas. Saya masih sekolah. Mount Everest itu katanya bergeser 2 cm per tahun dari India. Itu kan 1 tahun 2 cm itu siapa yang tahu geraknya? Gerak tumbuhan saja kita nggak tahu. Tahu-tahu udah besar. Kita nyermati, kecuali kalau direkam gitu ya, berapa hari ya, kayak di video-video itu mungkin bisa dipercepat. Seret jadi tahu geraknya. Padahal gerak. Jadi mungkin hukum fisikanya benar, tidak ada yang benar-benar diam. Tidak ada benda yang benar-benar diam, tidak ada garis yang benar-benar lurus, tidak ada lingkaran yang benar-benar presisi. Itu fisikanya begitu katanya. Terus kemudian atqona ini mengukuhkan. Jadi kalau ada sesuatu yang lembek, kalau kita itqonkan itu jadi kuat. Berarti sudah ada sesuatunya. Ya kayak itqon ini. Sejak awal kan bahan sudah ada itu. Tapi tercerai-berai di kitab mana-mana, tidak jadi satu gitu. Maka kemudian Imam Asy'uti bikin al-itqan fi ulumil Quran. Ulumul Qurannya diitqankan lagi, dikokohkan lagi jadi satu kitab. Nah, ini kitab paling sistematis dalam ulumul Quran katanya. Nah, atqana kulla syai'in itu maksudnya adalah allazi atqan dalam ayat yang sama. Atqana kulla syai'in itu maksudnya mengokohkan. Jadi ahkama menguatkan. Kulla syai'in yang saben-saben segalanya. Maksudnya itu karena ahkama ini sama dengan kata hakimun, satu akar kata dengan hakimun dan hikmatun, maka dalam mengokohkan itu pasti ada unsur kebijaksanaan. Pasti itu sudah. Jadi segala hal apa saja udah benar, udah bagus, udah sopan. Tapi kalau belum ada unsur kebijaksanaannya itu kayaknya kurang kuat gitu. Maka dari itu di sini atqona diartikan ahkama. Jadi pasti ada kebijaksanaannya di situ. Apa saja sudah. Jadi kalau mau kuat ya harus ada unsur kebijaksanaannya, mau usaha, mau ngajar, mau apa. Harus ada unsur itu. Entah unsur itu tampak atau tidak tampak, tapi yang jelas unsur itu harus ada, kebijaksanaan itu. Jadi kalau tidak ada itu nggak kuat kayaknya. Kalau hanya ukurannya udah benar, udah bagus, udah sae, secara adat udah bagus, tapi kalau kebijaksanaan nggak tampil di situ, itu kayaknya kurang kuat gitu. Oke, terus lanjut ke surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 29 langsung ya. Jadwatim minan nari masih tentang Nabi Musa. Nah ini yang tadi ngelihat api itu. Falamma qadha Musal ajalah wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nar. Dari sisi gunung Tur itu Musa melihat ada api. Qala li ahlihi, dia bilang kemudian sama keluarganya ya istrinya itu. Umkusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun.
Aku melihat dari jauh ini ada api. Ya siapa tahu aku nanti bisa bawa kabar sesuatu dari sana. Atau paling tidak aku bisa dapatkan bara apinya. Kalau aku nggak dapat kabarnya, paling tidak aku bisa dapat bara apinya. La'allakum tastalun. Ya siapa tahu kamu bisa menghangatkan diri karena situasinya dingin sekarang gitu. Itu jadwatin itu artinya syihabin. Karena di ayat lain pun ada bisyihabin qobasin. Dengan bara yang membara. Jadi dengan bara yang membara. Di ayat lain memang syihabin, karena itu di tafsirannya langsung jadwatin ay syihabin, bara api. Sarmadan utawi lafaz sarmadan ini maknanya adalah daiman, selama-lamanya. Latanu'u na'ayanu itu artinya memberati. Na'ayanu itu artinya memberati atau bikin orang capek. Karena itu di sini diartikan tafkulu, memberati. Inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Latanu'u bil usbati ulil quwwati. Ayat 76. Nah ini. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Hebatnya Quran kalau menggambarkan sesuatu yang besar itu pakai itu ya. Kayaknya di semua obrolan itu ada gaya-gaya kayak begitu itu. Jadi mengungkapkan sesuatu yang besar itu bukan sesuatu yang besarnya yang diungkapkan, tapi bagian tertentu dari sesuatu itu. Kayak menggambarkan kayaknya orang, ini di sini pakai inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya saja itu bisa bikin payah orang-orang kuat dalam membawanya. Ini kunci gudangnya. Inna mafatihahu latanu bil usbah. Jadi bikin letih, usbah itu urat, ulil kuwati ing jadi maf'ulnya. Jadi orang yang kuat saja itu bisa capek kalau bawa kunci gudangnya saja, nggak usah gudangnya, nggak usah tanya isi. Kuncinya saja itu udah bikin capek bawahnya. Nah ini kan gitu, kayak gambarkan surga itu arduha, jadi lebarnya itu langit dan bumi. Jangan tanya panjangnya, lebarnya saja segitu. Ini Qarun. Baik, selanjutnya surah Al-Ankabut. Ini sedikit-sedikit ini watakhluquna ifka ayat 17. Watakhluquna ifka, takhluquna di sini diartikan ini kan mencipta. Tapi di sini langsung diartikan tasnauna, membuat atau berbuat, sama. Tasnaun itu kamu membuat. Tapi bukan mencipta, kan efeknya kalau mencipta itu kan dari yang enggak ada. Kemudian ada. Itu enggak pakai bahan. Kalau pakai bahan katanya jala. Gitu. Jadi khalaqa ini mencipta, tapi di sini diartikan tasna'u, membuat. Ifkan ing kebohongan. Jadi diartikan kadziban, kebohongan. Ini ada di surat An-Nur juga, innal ladzina ja'u bil ifki. Nah, itu ifki itu kebohongan, artinya kadziban, yang enggak benar. Terus kemudian langsung ke surah Ar-Rum. Adnal ardi. Adnal ardi itu bagian bawah bumi. Ulibatir rumu fi adnal ardi. Saya enggak jelas ya ini masalah sejarahnya. Mungkin sampai bisa cari sendiri sejarah Rum ini. Apakah Roma itu ataukah gimana, saya enggak begitu paham. Enggak paham lah, bukan enggak begitu paham. Nah, di sini yang diartikan fi adnal ardi itu maksudnya di bagian bawah bumi, itu bumi yang bawah itu maksudnya torofis syami, ujung-ujung Syam. Karena di atasnya Syam itu yang dianggap a'lal ardi. Jadi yang di bawah, makin ke selatan kan makin bawah, makin ke utara kan makin atas kan gitu. Jadi maksudnya ini torofis Syam. Kalau dibandingkan dengan Yaman gimana? Ya, Yaman lebih bawah karena ada di selatannya Mekah. Itu di sini ini mungkin perbandingannya dengan negara yang ada
atau negeri yang ada di utaranya Syam. Jadi kemudian Torofis Syam itu ujung-ujung Syam ini dianggap adnal ardi gitu ya. Ahwanu maksudnya itu ahwan, haun kan mudah, haunan itu mudah. Ahwan berarti lebih mudah. Karena itu di sini diartikan aisaru, lebih mudah. Yasaddaun 43 27 wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dia yang mengawali penciptaan dan dia mengulanginya. Dan mengulangi itu lebih gampang. Itu logikanya memang begitu. Namanya ngulangi lebih gampang daripada yang pertama. Mungkin berangkat pertama ke suatu tujuan yang kita nggak pernah ke sana itu rasanya jauh, tapi kedua kalinya ya enggak, sudah ya biasa saja. Dan pasti pulangnya itu lebih gampang, lebih terasa dekat daripada berangkatnya. Lalu kemudian kata yasodda'un. Yasodda'un ini dari isodda, kayak yakhisimun itu modelnya. Aslinya ya tasodda'a. Yasodda'u, yafa'alu. Kan tidak ada wazan yafa'alu itu. Aslinya ya nggak ada, hanya di Quran ini. Karena itu di sini nafsirinya itu Ibnu Hatim pakai langsung ya tafarraqun, tercerai berai. Kalau makna aslinya fasda bima tu'mar itu ya nyaringkan, lantangkan gitu. Tapi kalau tasodda'a ternyaringkan jadinya. Kalau nyaringnya terlalu akan terpisah. Maka dari itu ya tafarraqun, berpisah-pisah. Jadi ayat 43 ini fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah yauma idzi yasadda'un. Sekarang tegakkan wajahmu untuk agama yang kuat ini sebelum ada hari yang enggak bisa kamu tolak lagi dari Allah. Di hari itu mereka tercerai-berai. Karena udah nggak bisa mikiri orang lain, mikiri dirinya sendiri. Urusan dirinya udah lebih nyaring dari urusan orang lain. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi meskipun telanjang dirinya ya nggak ingat sudah. Yang dipikiri dirinya sendiri, nggak ingat keluarga, nggak ingat anak. Ada situasi seperti itu tuh ada di dunia saja ada. Gimana kita nggak ingat diri kita? Kalau di situ malah justru ingat-ingatnya dia pada dirinya sendiri karena berhadapan dengan Allah. Kinjur piye aku ini. Karena itu wujuhi yauma likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Jadi setiap orang itu punya hal yang udah bikin dia selesai dengan yang lain. Yang dia pikir hanya dirinya sendiri, udah nggak sempat mikir orang lain. Dan dirinya sendiri aja udah hancur. Itu ya, mau ditafsiri kayak apa ya boleh, silahkan. Mau itu tafsiran orang yang sudah mencapai titik terendah dirinya. Titik paling rendah sehingga nggak ingat apa-apa. Habis itu kan bangkit, habis itu biasanya. Titik tolaknya itu lebih gede. Baik, selanjutnya habis Ar-Rum ini ya sadda'un yatafarraqun. Surat Luqman. Jadi sampai di sini dulu. Iya. Mau saya lanjutkan sebenarnya dikit-dikit ini sudah. Kita lihat dulu. Ya, sampai di surat Luqman ini aja. Dah, terima kasih sepura aku sing akeh. Surah Luqman, wah tepat sekali ya. Tadi kita menyinggung kebijaksanaan, setelah itu kita disuguhi surat Luqman yang menjelaskan salah satu sosok yang bijaksana, Luqman Al-Hakim. Ya kira-kira itu yang bisa disampaikan kali ini. Matur nuwun kusing akeh, sepura kusing akeh. Klera-klerune ya panjenengan bener nih. Nek kurange nggih jenengan tambahi, enten bener lan sae niku saking Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman wala tusair khaddaka wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.
kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahlihi wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni